Shalom. Tes satu. Tes satu dua. Tes. Satu, tes. Kita menyerahkan. Ada story. Tes satu, tes.
Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Mari kita menyatukan seluruh kehidupan kita untuk kita ada dalam suasana ibadah, dan biarlah kita boleh mengikuti seluruh liturgi yang ada. Syukur pada Tuhan oleh karena kasih dan rahmat-Nya, kita masih menikmati hidup hingga saat ini. Dia tidak pernah berubah, kasih-Nya untuk selama-lamanya bagi kita. Hanya Dia yang dapat diandalkan, padanya kita percaya. Mari bermazmur dan bersorak baginya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya, semesta alam. Pujilah Tuhan yang di sorga, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Mari masuk dalam saat teduh. Pertolongan bagi kita dalam ibadah saat ini adalah dalam nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi serta segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya, dan yang senantiasa memberi pertolongan tepat pada waktunya. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus bagi kita sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, nats yang akan membimbing dan mengarahkan kita dalam ibadah saat ini terambil dalam 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-7. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita merendahkan diri, mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan dalam doa. Ya Tuhan, ya Allah kami,
Kami sungguh menyadari betapa kami telah melupakan-Mu dalam seluruh perjalanan hidup kami. Kami memilih untuk menuruti keinginan kami dan kami mengabaikan perintah-Mu. Kami telah berada jauh dari Tuhan. Kami telah mengambil langkah untuk hidup di dalam dosa. Kami telah berdosa di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni dan kasihanilah kami. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Ya Tuhan, ada kalanya kami meragukan kuasa-Mu. Ada kalanya kami melupakan janji-Mu. Kami mengandalkan diri kami sendiri. Kami merasa mampu tanpa-Mu Tuhan. Kami merasa dapat melakukan banyak hal tanpa harus melibatkan-Mu. Sungguh kami angkuh Tuhan. Kami berpegah pada kehebatan kami sendiri. Ampuni dan kasihanilah kami Tuhan. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Kini kami mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Kami mau hidup menyenangkan-Mu. Arahkanlah langkah kami dengan firman-Mu, agar kami setia di jalan-Mu Tuhan. Amin. Tuhan telah mendengar doa kita dan ada berita anugerah bagi kita sekalian yang terambil dalam Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-7. Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara Michi Jami akan menyampaikan pujiannya bagi Tuhan.
Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan seluruh kehidupan kita untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, dan Tuhan memberi kami kekuatan untuk kami dapat melakukannya dalam seluruh perjuangan kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, nats yang akan menjadi perenungan bagi kita saat ini terambil dalam Injil Yohanes pasal 20, ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-29. Injil Yohanes pasal 20, ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikian firman Tuhan yang telah kita baca dan dengarkan. Sungguh berbahagia kita sekalian yang tidak hanya membaca merenungkan firman Tuhan, namun mau melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tidak semua orang siap menghadapi kenyataan pahit, beban, pergumulan, dan kesulitan dalam hidup. Ketidaksiapan itu tidak hanya berimbas pada hilangnya harapan dan semangat hidup, tetapi juga berimbas pada kehilangan iman kepada Tuhan. Dalam bacaan saat ini dijelaskan bahwa setelah Yesus mati, iman para murid sangat terguncang. Mereka ada dalam duka dan ketakutan. Mereka harus berjuang membiasakan diri tanpa kehadiran kepada semua murid. Saat Yesus menampakkan diri, Thomas, salah satu murid Yesus, tidak bersama dengan mereka. Rupanya Thomas mengalami kerapuhan, kesedihan, dan frustasi karena kematian Yesus. Dan ia memilih menikmati segala kesedihan dan rasa kehilangannya itu dengan cara menyendiri dan menjauhkan diri dari persekutuan bersama dengan para murid yang lain. Thomas merasa bahwa kematian Yesus adalah akhir dari segalanya.
ia kehilangan harapan. Ia pesimis dengan segala yang terjadi di depannya tanpa Yesus. Kesedihan dan kekalutan membuatnya melupakan bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Meski kebenaran ini telah Yesus sampaikan kepada mereka jauh sebelum ia menderita dan mati disalibkan. Ketika Thomas kembali dan bertemu dengan para murid yang lain, mereka menyampaikan berita sukacita bahwa mereka telah melihat Tuhan. Tetapi kabar sukacita itu diresponi dengan pesimis dan ragu-ragu oleh Thomas. Ia menolak untuk mempercayai kabar itu sampai ia sendiri membuktikannya secara langsung. Thomas akan percaya apabila dia bisa melihat bekas luka pada tubuh Yesus dan menyentuhnya sendiri. Thomas sedemikian menunjukkan rasa tidak percayanya dengan sangat jujur tanpa pura-pura. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, meski demikian adanya Thomas merespon kabar sukacita itu, Yesus yang Maha Tahu memahami dan mengetahui apa yang tengah bergejolak di hati Thomas. Yesus tidak serta-merta datang menampakkan diri pada Thomas saat itu juga. Tetapi kurang lebih 1 minggu kemudian, Yesus kembali menampakkan diri kepada murid-murid termasuk Thomas. Yesus muncul dan berdiri di tengah mereka serta berkata, "Damai sejahtera bagimu." Kehadiran Yesus saat itu tentu untuk meyakinkan Thomas bahwa dia telah bangkit. Yesus meminta Thomas untuk melihat dan menyentuh bekas luka di tubuhnya. Sebagaimana Thomas mengharapkan demikian agar ia dapat percaya. Dan dengan lembut Yesus memintanya untuk percaya kepadanya. Melihat Yesus di depannya, Thomas menyatakan rasa percayanya pada Yesus yang telah bangkit itu, dan dengan spontan berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Thomas mengaku dan percaya bahwa Yesuslah Tuhan Anak Allah yang telah bangkit dan hidup. Pada saat itu juga Yesus menyampaikan ucapan bahagia kepada semua pembaca kitab Injil. Bahkan bagi semua orang di masa kini, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat ini kita sedang mengalami berbagai pergumulan dan persoalan yang tidak kunjung usai. Kita sedang mengalami kesedihan, kita sedang mengalami kehilangan harapan. Kita pesimis dan ragu dengan masa depan kita. Kita terpuruk dengan keadaan-keadaan sulit yang kita hadapi. Bahkan situasi wabah virus corona semakin membawa ketakutan bagi kita. Setiap hari jumlah pasien positif corona semakin bertambah, dengan angka kematian yang juga meningkat. Kita tentunya tenggelam dalam segala kekalutan dan ketakutan. Kita bertanya-tanya sampai kapan ini berakhir. Kita mulai ragu untuk melangkah maju menjalani hari-hari hidup kita. Kita berpikir bahwa ini akhir dari segalanya. Dan kita mulai mempertanyakan, adakah Tuhan? Kita mulai berpikir mungkin saja Tuhan telah kehilangan kuasanya untuk mengatasi setiap pergumulan kita. Karena situasi hidup yang semakin sulit, kita mulai meragukan keberadaannya. Kita meragukan kuasanya. Dan kita memilih untuk perlahan-lahan mundur dari iman kita pada Tuhan. Kita mungkin saja menuntut bukti atau tanda kehadirannya supaya kita kembali percaya kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Meskipun ia tidak terlihat, bukankah ia melihat kita dan bahkan hadir di dalam perjalanan kehidupan kita? Meskipun Tuhan tidak terlihat, bukankah ia melihat kita dan bahkan hadir dalam perjalanan kehidupan kita? Bukankah kita telah melihat dan mengalami bagaimana Tuhan berkarya untuk memelihara hidup kita? Bukankah kita juga telah merasakan bagaimana Tuhan menolong kita hingga kini? Sekiranya situasi mewabahnya virus corona saat ini, bahkan keadaan sulit dan beban hidup, kesedihan dan kekalutan, tidak membuat kita kehilangan iman pada Yesus yang telah bangkit dan hidup. Biarlah kita semua memilih untuk tetap percaya pada Yesus dan kuasa-Nya. Sebab meski ia tidak terlihat, ia terus hadir menyatakan damai sejahtera-Nya bagi kita. Mari belajar percaya dan mengimani Yesus dalam hidup kita tanpa ragu-ragu. Niscaya kita akan mengalami sukacita dan damai di dalam Dia. Dan mari dalam iman kita berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tuhan memberkati kita. Amin.
bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan segala waktu, kita akan mengikrarkan ke-12 pasal pengakuan iman rasuli. Karena itu saya ajak jemaat Tuhan berdiri. Dan mari secara bersama-sama kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa syukur dan syafaat. Mari berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur oleh karena kasih dan rahmat-Mu. Kami boleh menikmati kehidupan hingga saat ini. Kami percaya bahwa keberadaan hidup kami hingga detik ini hanya karena tuntunan Tuhan, sebab kami tidak berdaya menjalani kehidupan kami tanpa Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah Engkau perdengarkan bagi kami hari ini. Biarlah dari waktu ke waktu kami bersedia untuk percaya penuh serta beriman teguh kepada Tuhan di dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Dan hari ini kami menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan jemaat-Mu yang tengah mengambil bagian dalam ibadah di rumah tangga mereka masing-masing hari ini. Kiranya Allah hadir menyatakan kasih dan sukacita bagi mereka, sehingga jemaat Tuhan dapat menikmati suasana ibadah dengan tetap mengarahkan hati dan hidup mereka pada Tuhan. Juga kami mengucap syukur untuk setiap keberadaan kehidupan jemaat yang saat ini sedang bersukacita oleh karena berbagai perkara ajaib yang Tuhan nyatakan dalam hidup mereka masing-masing. Kami menyerahkan Saudara Dendi Mangi, Saudara Marhani Indah Osa, bahkan Ibu Magdalena Kana yang berulang tahun. Kiranya Tuhan berkenan melengkapi segala sukacita mereka, memberkati seluruh harapan hidup mereka, dan biarlah oleh kekuatan daripada Tuhan mereka dapat memakai hidup yang Tuhan beri untuk memuliakan nama-Mu. Kami juga menyerahkan anak-anak Tuhan, siswa-siswi SMA yang telah menerima hasil kelulusan. Tuhan memberkati seluruh kehidupan mereka, hadir untuk melengkapi segala sukacita yang ada oleh karena hasil yang sudah mereka terima. Dan biarlah Tuhan mempersiapkan seluruh hidup mereka untuk mereka dapat melanjutkan studi mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Saat ini ya Allah, kami juga tetap menyerahkan segala pergumulan kehidupan jemaat-Mu. Kami mohon bimbingan dan kekuatan daripada Tuhan, sehingga jemaat-Mu tidak mengalami kehilangan harapan, tetapi tetap menaruh percaya hanya pada Tuhan, bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong mereka. Kami menyerahkan hamba-Mu, Sardian Indah Permatasari, yang saat ini masih dalam proses pemulihan karena mengalami kecelakaan beberapa waktu yang lalu. Bahkan jemaat Tuhan yang tidak sempat kami sebutkan nama-nama mereka, Tuhan juga berkarya untuk memberkati hidup mereka, menganugerahkan pemulihan yang hanya berasal daripada-Mu. Bapa di surga,
Kami juga menyerahkan situasi yang sedang kami alami dan hadapi saat ini, wabah virus corona. Kami tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, tapi kami tetap menyerahkan seluruh tim medis dalam tangan Tuhan. Kami percaya dalam seluruh keterbatasan yang ada, Tuhan akan berkarya, memampukan setiap hamba-hamba-Mu untuk tetap bertahan, melakukan yang terbaik, merawat setiap pasien yang ada. Dan saat ini juga kami tetap menyerahkan seluruh pasien yang telah terserang virus corona. Tuhan juga hadir memulihkan mereka. Bahkan keluarga dari penderita virus corona, Tuhan juga yang boleh berkarya, menguatkan dan memberi mereka semangat untuk tetap melanjutkan kehidupan. Bapa di surga, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami dalam seluruh program pemerintahan, secara khusus dalam situasi penanganan wabah virus corona. Tuhan kiranya tunjukkan jalan, menyediakan segala yang diperlukan agar wabah virus corona ini dapat ditangani dengan baik. Bahkan Tuhan beri kekuatan kemampuan bagi setiap hamba-hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menjalankan roda pemerintahan. Biarlah mereka menjalankan seluruh tugas yang ada dengan rasa takut akan Tuhan. Dan kami sekalian sebagai masyarakat, biarlah kami bersedia menertibkan diri, mengikuti anjuran pemerintah dan pihak kesehatan, bahkan bersedia untuk menerapkan pola hidup sehat. Seluruh keberadaan kehidupan kami, Gereja Tuhan GKS Jemaat Waingapu, kami percaya ada dalam lindungan Tuhan. Biarlah dalam situasi-situasi yang sulit ini, Gereja Tuhan tetap kokoh berdiri dan tetap bersedia mewartakan Injil dimanapun berada. Kami menyerahkan seluruh tim ibadah hari ini yang telah mengambil bagian dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan memberkati, biarlah mereka terus bersedia untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan melalui pelayanan-pelayanan yang akan berlangsung selanjutnya. Hidup kami, pekerjaan kami, pelayanan kami ke depan, kami tetap serahkan dalam tangan Tuhan. Berkenanlah untuk menguatkan dan memberkati kami, serta melindungi kami. Dan biarlah melalui hidup kami bersedia untuk hidup mempermuliakan nama-Mu. Persembahan yang akan kami beri sebentar Tuhan berkati, dan sekiranya itu berkenan di hadapan Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Yesus Allah yang bersedia mendengar doa-doa kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan memberi persembahan bagi Tuhan. Mari memberi dengan sukacita. Yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, Dia
Saya ajak jemaat Tuhan berdiri dan mari kita memohon berkat Tuhan. Tuhanlah pelindung kita, Tuhanlah penjaga kita. Tuhanlah yang akan terus berperkara mengokohkan iman percaya kita padanya. Tuhan pula yang memberkati hidup kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Demikian seluruh rangkaian ibadah kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.